Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahdi Saputra Aceh, Ketua Himpunan Manajemen Pendidikan Islam UIN Araniri Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Terkait masalah Prodi Manajemen Pendidikan Islam, ini sangat menarik. Kenapa? Karena di dalam Manajemen Pendidikan Islam ini kita terbentuk dalam Fakultas Tarbiyah. Namun, meskipun kita dalam Fakultas Tarbiyah, kita tidak berada dalam basic mengajar, akan tetapi kita akan ditempa untuk menjadi seorang leader dalam dunia pendidikan. Kemudian tentang Prodi Manajemen Pendidikan Islam ini juga kita harus sangat bangga. Kenapa demikian? Berhubung Prodi Manajemen Pendidikan Islam ini adalah prodi yang masih baru terbentuk pada tahun 2014. Oleh karena itu banyak peluang jika kita ingin mencari pekerjaan di luar nantinya. Memang untuk sekarang pada formasi PNS, jurusan kita masih belum berada dalam formasi untuk manajemen pendidikan Islam. Akan tetapi kemarin di Jakarta, Ibu Dr. Sirahmi, Ketua Perkumpulan Prodi Manajemen Pendidikan Islam,
telah berbicara dengan Kementerian Agama bahwasanya insya Allah 2019 Prodi Manajemen Pendidikan Islam ini akan berada dalam formasi PNS. Oleh karena itu, berbanggalah menjadi Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwasanya jika ada orang atau anak SMA yang masih bingung untuk mencari jurusan, maka jawabannya adalah masuk dalam perguruan tinggi UIN Araniri Banda Aceh, terkhususnya Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Araniri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPI, salam pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marjan Hidayat, asal saya dari Medan. Saya kuliah di UIN Araniri Banda Aceh, yaitu jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Yang menjadi salah satu daya tarik saya kuliah di Manajemen Pendidikan Islam yaitu kita mempelajari tentang manajemen, pendidikan, dan agama juga. Yang menjadi salah satu daya tarik saya memilih jurusan ini yaitu adanya pertukaran pelajar dari UIN Araniri Banda Aceh, yaitu khususnya Prodi Manajemen Pendidikan Islam ke universitas seperti Malaysia. Mungkin hanya itu daya tarik saya memilih jurusan ini. Mungkin itu menjadi salah satu daya tarik saya memilih jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Khali Isnaya. Saya adalah alumni Manajemen Pendidikan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Dan sekarang saya lagi menempuh pendidikan S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan alasan saya untuk mengambil Manajemen Pendidikan Islam ini bahwa Manajemen Pendidikan Islam memiliki prospek lulusan yang menjanjikan untuk kedepannya. Mengingat bahwa Manajemen Pendidikan ini adalah jurusan baru, jadi saya berharap bahwa Manajemen Pendidikan Islam bisa mencetak generasi-generasi manajer yang profesional untuk kedepannya di dalam lembaga pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Datul Jannah. Saya mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, rating 2016. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit cerita mengenai usaha kecil-kecilan yang sedang saya geluti. Jadi saya sedang menggeluti usaha di bidang kuliner, yaitu Canai Tos. Nah, kalau ditanya cerita bagaimana awal mulanya ini, itu karena pertama kali itu tugas dari dosen. Nah, jadi ada mata kuliah entrepreneur, dosennya itu menugaskan mahasiswa untuk membuka satu usaha kecil-kecilan apa saja. Nah, jadi dosennya tuh udah bagi kelompok, satu kelompok itu 3 orang. Nah, saya diskusikanlah itu dengan teman-teman saya, dengan teman sekelompok saya. Ini usaha apa yang akan kita geluti? Kalau usaha canai bisa. Saya tanya sama orang tua dan mereka alhamdulillah responnya bagus. Boleh kata orang tua. Kenapa saya bisa menyarankan usaha canai tersebut? Karena saya kira ibu saya bisa membuat canai. Kenapa saya tidak memanfaatkan peluang tersebut untuk saya belajar dan saya kembangkan lagi usahanya tersebut. Nah, karena tadi kawan-kawan responnya udah bagus, jadi saya manfaatkanlah peluang itu. Jadi saya belajarlah untuk cara membuat canai tersebut. Setelah saya bisa, saya coba pasarkanlah itu. Nah, sebelum saya pasarkan ke sosial media itu, saya coba dulu sama teman-teman saya itu. Jadi saya bawa sampel ke kampus. Ini ada roti canai loh, canai tos nih yang usahanya bakalan kami rintis sebentar lagi. Cobain deh tuh. Di situ pertamanya awalnya cuma 3 rasa, yaitu rasa coklat, rasa keju, dan rasa coklat keju. Nah, setelah saya kasih sampel sama orang tua untuk orang tua rasa supaya saya bisa dapat kritikan dan saran dari orang itu. Nah, alhamdulillah responnya positif dan mereka sangat mendukung bisnis yang akan kami buat nanti. Setelah kami mendapatkan dukungan dan respon positif dari teman-teman, akhirnya kami cobalah jual roti canai kami ini. Awalnya cuma jual tuh di aplikasi WA aja dulu kami. Jadi malamnya tuh kami open order. Alhamdulillah malam pertama kami open order itu langsung mendapat respon positif dari orang ini karena banyaknya orderan. Jadi pertama kali kami buka order itu alhamdulillah kami dapat 20 orderan. Nah, kami bersyukur kali dari situ akhirnya
termotivasi lagi, kami lebih semangat lagi karena adanya orderan tersebut. Saya mendapatkan respon positif dari teman-teman semua. Akhirnya saya lanjutkanlah lagi usaha ini ke sosial media, yaitu salah satunya tuh di Instagram. Jadi kami udah selama kurang lebih ada hampir semingguan kami udah buka di Instagram, yaitu mungkin teman-teman bisa lihat yang ini deh, Canaikos. Jadi di sini kami sudah menyediakan bukan cuma 3 varian rasa, kurang lebih ada 5 varian rasa. Nah, salah satunya ini. Nah, ini adalah rasa original yang kami buat. Nah, alhamdulillah responnya juga sangat positif. Banyak dari teman-teman yang lain yang ingin order Canaikos kami ini. Dan alhamdulillah, kalau misalnya kita berbicara masalah penghasilan, adalah sedikit penghasilan kami untuk saat ini. Bisalah kami tambah-tambah uang jajan kami dan bisa kami simpan untuk SPP kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Taruna, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Araniri Banda Aceh. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan tips untuk mendapatkan nilai tertinggi IPK maupun IP dan menjadi mahasiswa terfavorit dan terbaik dan berprestasi. Jadi di sini saya memakai 7 tips. Yang pertama, tulis kembali materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, membuat map. Yang ketiga, kerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, mendengarkan audio. Yang kelima, aktif di dalam kelas. Dan yang keenam, belajar jauh-jauh hari sebelum ujian. Dan yang ketujuh, memperbanyak membaca buku serta mengulang-ulang kembali materi kuliahan yang telah diberikan oleh pihak dosen. Jadi dari 7 poin tersebut, itu yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah hasilnya memuaskan dan saya mendapatkan IP ataupun IPK dan menjadi mahasiswa terbaik dan berprestasi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.